Jose adalah anak tertua dari dua saudara laki-laki dan perempuan. Ayahnya pergi saat dia masih belia dan dia harus membantu ibunya membesarkan adik-adiknya. Pada 2008, Jose pindah ke Chicago dan tinggal bersama saudaranya Jorge dan bekerja di bidang konstruksi. Jose seorang pekerja keras dan bertanggung jawab dan akhirnya memulai bisnisnya sendiri, yaitu renovasi apartemen. Jose dan Jorge sama-sama bekerja keras dan mengirimkan uang ke keluarga mereka. Pada Mei 2013, Jorge mendatangi kantor polisi untuk melaporkan hilangnya Jose. Jorge mengatakan kalau dia belum mendapat kabar dari Jose sejak 21 Mei 2013. Jorge juga menunjukkan kepada polisi pesan teks terakhir yang diterimanya dari Jose yang isinya muerte atau dalam bahasa Spanyol berarti kematian. Polisi menyelidiki latar belakang Jose dan Jorge. Jorge berpacaran dengan Daisy dan dia adalah seorang single mother. Dia memiliki 2 anak dan putus sekolah karena kehamilannya. Daisy tinggal bersama orang tuanya yang membantunya mengurus anak-anak. Jorge dan Daisy seolah tak terpisahkan sejak pertama kali bertemu. Mereka memiliki anak, tetapi hubungan mereka tidak bertahan lama. Jose adalah paman yang sering menemani anak-anak Daisy. Jose kemudian menjadi mediator antara Jorge dan Daisy karena hubungan mereka tidak berakhir dengan baik. Berita menghilangnya Jose segera diumumkan. Polisi bersama keluarganya mencari di tempat kerja bahkan sampai ke bandara. Tetapi dia tidak ditemukan dan tidak ada kabarnya sejak 21 Mei. Jose tidak punya mobil dan mengandalkan transportasi umum. Pada 7 Juni 2013, polisi meneliti catatan telepon Jose dan aktivitas terakhirnya adalah 21 Mei di sekitaran rumah orang tua Daisy. Catatan teleponnya menunjukkan bahwa dia dan Daisy sering berkomunikasi, entah telepon atau pesan teks bernada genit. Jorge ditanya oleh polisi karena mereka mengira Jorge cemburu karena kakaknya bersama Daisy. Dia mengatakan dia dan Daisy tidak banyak berkomunikasi karena hubungan mereka berakhir sangat buruk. Jorge memberitahukan Daisy mengatakan kalau Jose mencintainya dan mau menjadi ayah pengganti. Polisi mengesampingkan Jorge. Jorge tampak prihatin atas Jose. Ceritanya tetap sama sejak terakhir kali mendengar kabar tentang kakaknya. Polisi mendatangi tempat tinggal Daisy. Mereka disambut oleh ibu Daisy yang sedang mengasuh cucu-cucunya. Dia tampak kesal karena dengan seenaknya Daisy meninggalkan anak-anaknya dalam asuhannya. Polisi memintanya segera menghubungi Daisy. Pada 3 Agustus, Daisy menghubungi polisi dan diterima oleh detektif Matias. Dia mengatakan telah pindah ke kota lain untuk tinggal bersama pacar barunya, Milton, 22 tahun. Detektif Matias bertanya apakah Daisy tahu di mana Jose berada. Dia menjawab tidak tahu dan sudah berbulan-bulan tidak bertemu. Padahal, polisi tahu kalau aktivitas ponsel Jose yang terakhir adalah dekat rumah orang tuanya, tetapi polisi menyembunyikan hal ini darinya. Daisy ditanya apakah Milton pernah di Chicago bulan Mei dan dia menjawab tidak. Dia berbohong lagi, padahal polisi mendapati 2 tiket yang dibeli dari kotanya ke Chicago. Tiket dibeli hanya beberapa hari setelah Jose menghilang. Pada 10 Agustus, Daisy kembali menelpon detektif Matias dan dia bisa bertemu dengannya saat kembali ke Chicago. Saat mereka bertemu, Daisy mengatakan Jose memang sedang bersamanya pada 21 Mei. Saat mereka sedang berjalan-jalan, mereka diculik 4 pria tidak dikenal. Para penculik itu mengenakan cadar dan memaksa mereka masuk mobil dan melaju ke hutan lindung. Daisy menceritakan Jose dibunuh dan tubuhnya dipotong-potong di depan matanya. Kemudian mereka memasukkan potongan tubuhnya ke dalam tas dan menguburnya di hutan. Daisy mengatakan dia bisa kabur dan dia mendengar mereka adalah geng dari Amerika Pusat. Polisi mengerahkan sekelompok detektif dan anjing pelacak ke hutan yang disebutkan Daisy. Tetapi, tidak ada yang ditemukan di sana. Pada 4 Oktober, Daisy menghubungi detektif Matias lagi. Kali ini dia mengakui kalau sudah berbohong tentang penculikan itu. Daisy dan Milton sudah putus dan dia sangat marah atasnya. Dia mengajak Milton ke Chicago pada bulan Mei.
Milton cemburu dan marah karena Jose mengiriminya SMS mesra. Daisy mengatakan kepada Milton kalau dia lebih mencintainya, bukan Jose, dan berjanji akan membuktikannya. Daisy mengatakan dia mengundang Jose ke rumah orang tuanya pada 21 Mei. Daisy mengatakan dia kira Milton hanya akan memukuli Jose, tetapi dia kaget saat Milton malah membunuhnya. Ketika Jose tiba, Daisy membawanya ke kamar dan mulai merayunya. Kemudian Milton keluar dari tempat persembunyiannya di dalam lemari dan mulai memukuli Jose dengan pipa logam. Tidak sebatas itu, Milton mengambil pisau dan mulai menikamnya. Daisy mengatakan berbohong tentang penculikan karena dia takut. Polisi tahu kalau Daisy pasti terlibat lebih dalam. Daisy akhirnya mengakui harus membunuh Jose untuk mengeluarkannya dari hidupnya, dan dia tahu kalau Milton pasti membunuh Jose. Setelah Milton memukul dan menikam Jose, tempat tidurnya berlumuran darah. Setelah itu, keluarga Daisy pulang dan tahu tentang pembunuhan itu. Dia meminta ayahnya, Salvador, untuk membantunya membuang jenazah Jose. Ibunya baru-baru ini menggali area pekarangan untuk dijadikan taman. Daisy mengatakan Salvador dan Milton memotong-motong tubuh Jose dan menguburkannya di halaman. Kemudian mereka menyingkirkan kasur berdarah itu, dan kemudian Salvador membelikan mereka tiket ke luar kota. Daisy memberitahukan ayahnya mengusirnya dari rumah dan meminta mereka supaya tidak kembali lagi. Tetapi Daisy kembali lagi ke Chicago saat dia sudah putus dari Milton. Dia sangat marah kepada Milton dan hendak menyalahkan dia atas segalanya. Pada 4 Oktober, polisi bersama tim TKP berhasil menemukan jenazah Jose di taman. Tim TKP menemukan tetesan darah di tirai, ambang jendela, dan ventilasi udara di kamar tidur Daisy. Mereka juga mengumpulkan beberapa alat yang digunakan untuk memotong-motong tubuh Jose. Salvador ditangkap dan didakwa menyembunyikan kematian akibat pembunuhan. Dia mengaku takut kepada Milton dan koneksi gengnya. Dia mengatakan Daisy menunjukkan mayat Jose pada 21 Mei. Salvador dibohongi bahwa Jose melecehkan Daisy. Setelah membuang mayat Jose, dia mengusir Daisy dan Milton dan membelikan mereka tiket. Polisi Chicago menghubungi polisi New Jersey. Mereka mendapati Milton berada di negara itu secara ilegal dan mengira dia akan melarikan diri. Milton ditangkap di New Jersey dan didakwa melakukan pembunuhan tingkat pertama dan menyembunyikan kematian akibat pembunuhan. Daisy juga didakwa dengan pembunuhan tingkat pertama dan menyembunyikan kematian akibat pembunuhan. Polisi yakin motif Daisy adalah balas dendam kepada mantannya yang sekaligus adik Jose, Jorge. Dia mengaku bersalah memotong-motong tubuh dan bersedia bersaksi melawan Milton. Daisy dijatuhi hukuman 16 tahun penjara. Milton mendengar kabar bahwa Daisy akan bersaksi melawannya. Dia dijatuhi hukuman penjara 30 tahun. Salvador adalah satu-satunya yang diadili dengan motif melindungi Daisy. Dia dinyatakan bersalah karena memotong-motong tubuh dan dijatuhi hukuman 20 tahun.